Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang custom hooks yang ada di React ya. Jadi kita akan belajar apa itu custom hooks dan bagaimana cara membuat custom hooks. Oke, sebelum kita masuk ke custom hook, kita masuk dulu nih. Hooks ini sebenarnya apa sih? Jadi berdasarkan dokumentasinya dari react.js.org ya. Hooks itu adalah edition yang ada di React 16.8 yang dimana si React ini membiarkan kalian menggunakan fitur-fitur use state dan other React features without writing a class. Jadi tanpa kita menggunakan kelas komponen ya, kita menggunakan functional komponen di sini, tapi kita bisa mengakses fitur-fitur yang ada di kelas komponen kayak state, terus juga ada life cycle method kayak komponen did mount dan lain-lain ya. Oke, dan selain itu juga ini kan ada nih use state itu adalah hooks bawaan dari React. Dan kita bisa membuat hooks kita sendiri atau dikenal dengan custom hooks. Dari dokumentasi di sini building your own hooks. Nah, apa sih tujuannya kita membuat hooks kita sendiri? Ya. Jadi di sini dijelaskan kalau membuat hooks kita sendiri itu membiarkan kita atau mengizinkan kita untuk memisahkan komponen logic menjadi function yang reusable. Ya, jadi reusable function yang bisa digunakan di functional komponen di mana aja. Nah, bedanya apa sama function biasa yang kita buat reusable gitu? Kalau function biasa dia nggak bisa memanfaatkan state dari React. Jadi kalau function biasa itu kita nggak bisa pakai use state, use effect. Tapi kalau custom hooks dia menggunakan si state dari React-nya. Oke? Kita langsung aja masuk ke tutorial membuat custom hooks. Oke, di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat hooks ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke folder dari aplikasinya, terus kita buat folder baru di src ini, hooks. Lalu kita kasih dia use fetch. Nah, di sini kita bisa membuat hooksnya. Nah, biasanya hooks di React itu diawali dengan use depannya. Jadi use fetch, use effect, use state itu adalah common pattern yang ada di React. Oke. Lalu kita langsung aja buat di sini use fetch. Kita buat function dan kita membuat URL sebagai parameter. Oke. Karena ini untuk hooks untuk mendapatkan data dari API. Oke. Lalu kita buat 3 state di sini. Loading, set loading ya. Use state ya, kita gunakan hooks dari React. Dan kita kasih initial value-nya true karena setiap kita get data dari API pasti ada proses loading. Lalu kita kasih state untuk data ya. Ketika dia berhasil mendapatkan datanya, kita akan taruh di state data. Nah, ini default value-nya kita kasih null. Lalu state untuk saat error nih ya. Error, set error. Jadi kan kalau kita get data dari API itu ada kemungkinan berhasil dan kemungkinan gagal. Sama default value juga kita kasih null di sini. Lalu kita kasih dia di sini function untuk proses mendapatkan data dari si URL-nya. Kita kasih use effect di sini, ya. Dan untuk dependencies array-nya kita kasih kosong, ya. Jadi array-nya ini kosong karena bukan kosong ya. Jadi URL di sini. Kenapa URL? Karena setiap kali URL-nya berubah, dia si use effect ini akan berjalan lagi. Oke. Nah, dalam sini kita buat dia set loadingnya menjadi true karena fungsinya berjalan berulang lagi. Lalu kita taruh di sini logic untuk mendapatkan datanya. Just get URL. Ya, ketika dia berhasil, lalu ada ketika dia gagal, dan
ketika semuanya telah berakhir. Baik berhasil atau gagal, dia akan ngapain. Nah, di sini kita bisa membuat helper function untuk handle daripada state-nya ini. Kita buat sini ya. Handle response ya. Kita terima statusnya dan kita terima juga datanya. Sini jika statusnya sama dengan sukses, maka yang akan dijalankan adalah set data dan set errornya 0. Lalu kalau statusnya itu sama dengan failed ya, kita buat set errornya itu data dan set datanya itu 0. Ya, jadi ketika dia berhasil dia set datanya, ketika dia fail dia set errornya. Oke, di sini kita langsung aja invoke si functionnya. Ya, handle response. Nah ini kan dan itu ketika dia berhasil. Dan sukses berarti lalu res.data. Kalau gagal ya, handle response failed. Kita pass si error response dot status textnya. Lalu finally kita buat set loadingnya menjadi false. Jadi ketika dia berhasil atau gagal, dia tetap akan menjalankan si finally-nya. Jadi kita buat prosesnya itu berakhir dengan set loading false. Lalu kita bisa langsung import ketiga state yang kita buat. Kita export loading, data dan error. Lalu kita export default si function useFetch-nya. Custom hooks useFetch. Oke, di sini udah ya. Lalu bagaimana cara kita menggunakan si useFetch-nya? Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara untuk menggunakan custom hooks yang sudah kita buat. Jadi pertama itu kita import dulu useFetch-nya. Import useFetch ya. Ini dari hooks dan useFetch. Oke. Nah, di sini ada contoh 2 API, kita pakai yang POC API. Kita buat variabel Pokemon ya. Terus kita panggil si useFetch-nya ini, kita invoke dengan kasih parameter POC API. Lalu kita lihat dulu nih bentuk datanya gimana dengan console log ya. Oke, nah sini loadingnya itu pada awalnya true ya, di kiri bawah loadingnya true, datanya 0 dan errornya 0. Ini awal dia berjalan, lalu ketika dia berhasil mendapatkan data, maka di sini ya datanya ada dan errornya 0 karena dia nggak error. Terus gimana nih kalau misalkan kita buat di error? Sebagai contoh aja ya, misalkan kita buat di sini Pokemon C. Nah, lihat ya, dia loading lagi dan di sini kita lihat ketika loadingnya selesai, datanya 0 dan errornya not found. Oke, sekarang gimana cara kita untuk nampilin datanya gitu? Sedangkan useFetch ini sudah berhasil digunakan. Oke, sini kita buat di sini ya. Nah, jadi ketika Pokemon loadingnya true, maka kita akan tampilkan loading, text loading. Oke. Lalu ketika Pokemon datanya itu sudah ada, kita lakukan looping untuk menampilkan datanya. Kita results ya, karena tadi fieldnya itu results map element. Kita ambil juga indeksnya. Ya. Lalu di sini l.name dan key-nya itu sama dengan index. Lalu kalau ada error ya, kita tampilkan paragraf ya. Kita kasih lah di sini warnanya red ya. Dan
di sini kita kasih dia Pokemon.error. Oke, kita lihat. Nah, wah ini karena udah menyamping gini ya, karena displaynya flex nih. Kita push flexnya dan gapnya biar dia ke bawah. Oke. Nah ini teman-teman bisa lihat nih loadingnya tadi. Kita refresh ya. Nah mungkin terlalu cepat. Saya kasih di use fetch ini kasih set timeout untuk sebagai simulasi saja. Simulasi loading. Kita kasih dia 2 detik ya. Oke. Nah, kita refresh. Loading baru muncul. Oke. Nah, seperti itu caranya. Untuk kita menggunakan si use fetch. Dan kita bisa juga misalkan pakai yang Kanye API di sini. Ya, ini kita display aja di sini flex ya. Display seperti tadi. Oke. Jadi kita sini kita bungkus dia dengan div lagi. Div di sini ya. Kita akan mendapatkan data dari si Kanye.res. Oke, let Kanye use fetch. Kita masukkan si URL Kanye res-nya. Ini lalu kita konsolok ya untuk lihat dulu datanya tuh kayak gimana bentuknya. Oke. Nah, sini bentuknya itu adalah objek, data, dan quote. Maka itu kita langsung aja, kita bisa copy aja yang ini ya. Oke, di sini kita ganti ini jadi Kanye ya. Kanye loading dan Kanye error ya. Ini ganti juga jadi Kanye di sini. Dan ini kita ganti juga nih. Dan begini ini karena struktur datanya nggak masuk ya. Kita ganti Kanye.data. Ketika Kanye datanya ada, kita buat dia paragraf dan di sini Kanye data quote ya, quote di sini. Oke, kita lihat di sini loading. Nah, dia mengambil data baru. Oke, kita refresh dari melihat dari kosong ya. Loading. Nah, jadi itu adalah bagaimana cara kita menggunakan custom hooks yang kita buat.